Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amalia, NPM 19 14 15 10 71. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sparabilitas spektral beberapa jenis pohon menggunakan citra compact airborne spectrograph imager pada studi kasus di Kebun Raya Bogor. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan, kita membahas 1. Penggunaan citra, 2. Penggunaan data remote sensing, 3. Sejarah teknologi sensor, dan yang keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, penggunaan citra. Sampai saat ini, foto udara merupakan penginderaan jauh yang dianggap mampu memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan menggunakan citra satelit. Meskipun telah tersedia citra satelit yang mampu memberikan data yang mempunyai resolusi spasial yang tinggi, misalnya ICONOS dan IRS-PAN. Penggunaan citra dengan tingkat resolusi spasial dan spektral yang dimiliki memberikan hasil yang cukup bervariasi serta menunjukkan bahwa penggunaannya tidak dapat dilakukan untuk semua kegiatan inventarisasi sumber daya hutan. Yang kedua, penggunaan data remote sensing. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam penggunaan data remote sensing, pengguna pada umumnya selalu melihat tingkat kedetailan resolusi yang disediakan citra yang mencakup A. Resolusi spasial, B. Resolusi spektral, C. Resolusi radiometrik, dan D. Resolusi temporal. Pada suatu sensor, kemampuan resolusi spektral dan resolusi spasial adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Jika resolusi spektral semakin tinggi, kemampuan resolusi spasialnya bisa menurun. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, sejarah teknologi sensor. Sejak peluncuran Landsat 1 pada tahun 1972, yang dimulai dengan sensor MSS yang mempunyai resolusi spasial hanya 80 megapiksel x 80 megapiksel dan resolusi spektral hanya 4 band. Teknologi sensor penginderaan jauh telah berkembang demikian pesat. Pada saat ini, generasi terbaru sensor komersial beresolusi spasial tinggi telah memasuki era baru seperti Early Bird dan Quick Bird milik perusahaan Earthwatch Inc., OrbView milik Orbital Science Corporation, dan ICONOS milik Space Imaging Inc. Hanya saja kemampuan spasialnya yang tinggi belum diimbangi dengan resolusi spektral yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, teknologi sensor dengan wahana pesawat juga berkembang pesat. Di antaranya adalah multispektral dan hiperspektral. Data yang diperoleh mempunyai keunggulan spasial sekaligus spektral yang tinggi yang tidak dapat diperoleh dari data foto udara. Keunggulan lain dari data ini adalah tersedianya data dalam bentuk digital sehingga mampu dianalisis secara digital atau kuantitatif, sehingga mampu memberikan variasi data maksimal, yang tidak dapat dilakukan oleh mata manusia secara visual. Sensor yang mempunyai karakteristik tersebut adalah Compact Airborne Spectrograph Imager atau CASI dan Advanced Visible atau Infrared Imaging Spectrometer atau AVIRIS. Kemampuan spasial sekaligus spektral yang tinggi meningkatkan kemungkinan pemanfaatan data CASI untuk kegiatan-kegiatan praktis kehutanan. Penelitian Nieman tahun 1995 menunjukkan bahwa CASI dapat digunakan untuk mengelompokkan tegakan hutan menjadi 3 kelompok kelas umur. Sementara penelitian Gong et al. Tahun 1995 menguji kemampuan CASI untuk mengestimasi LAI atau Leaf Area Index dari tegakan pinus. Dijelaskan bahwa untuk estimasi LAI dan CASI yang direkam dengan mode spasial dan spektral memberikan akurasi yang relatif sama. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan utama dari studi adalah untuk mengetahui kemampuan citra CASI dalam mengetahui dan memisahkan atau diskriminasi 20 jenis pohon terpilih. Tujuan tambahan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pola atau struktur pengelompokan jenis berdasarkan nilai reflektasi spektralnya. Bab 2. Metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian.
Lokasi penelitian itu dilakukan di Kebun Raya Bogor yang terletak di dalam kota Bogor dengan koordinat geografisnya yang berkisar antara 106 derajat 47 menit 37,01 detik bujur timur dan 106 derajat 48 menit 17,1 detik bujur timur serta 6 derajat 35 menit 33,38 detik lintang selatan dan 60 derajat 36 menit 15,66 detik lintang selatan. Luas kebun raya yang dibangun oleh Profesor Dr. C.G.C. Rainworth pada tahun 1817 adalah sekitar 87 hektar. Pada kebun raya Bogor ini diperkirakan terdapat 3.548 spesies flora dari 1.301 marga atau genus yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, mulai dari bulan Juni 2002 sampai dengan Desember 2002. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Inventarisasi Sumber Daya Hutan Fakultas IPB. Data citra chassis. 1. Pengertian chassis. Chassis adalah spektrometer perekam citra yang relatif portable dan mudah digunakan untuk skala laboratorium dan atau dapat dipasang pada pesawat terbang berukuran kecil. Ketinggian terbang biasanya berkisar antara 900 meter sampai dengan 1.800 meter. Oleh karena itu, keterbatasan kecepatan perekaman, sensor chassis dapat dioperasikan dengan dua mode, yaitu mode spasial dan mode spektral. Pada mode spasial, masing-masing baris mempunyai 512 piksel dan bisa sampai dengan 18 band. Pada mode spasial ini, lebar band, jumlah, dan resolusi spasial lapangan bisa diatur. Sedangkan pada mode spektral, chassis dapat membuat 288 band dari panjang gelombang 417 sampai dengan 927 dengan rata-rata lebar band sekitar 1706. Pada mode ini masing-masing baris hanya mempunyai 39 piksel sehingga wilayah cakupannya hanya berupa strip memanjang sepanjang jalur pesawat terbang. Lihat pada tabel di sebelah kiri. Data di samping menjelaskan mengenai data yang digunakan pada studi ini adalah data chassis mode spasial rekaman 29 Januari tahun 1998 yang dilakukan oleh PT Comserve Indonesia. Karakteristik data chassis yang digunakan adalah A. Format file BIP atau band interleaved by pixel. B. Jumlah bit per pixel 16 bits. C. Resolusi spasial 1 meter x 1 meter. D. Lebar masing-masing band berkisar antara 10,6 meter sampai 12,20 meter. Dan E. Terdiri dari 12 band. Data yang digunakan mosaik yang dibuat oleh PT Comserve Indonesia menggunakan peta rupa bumi digital skala 1:25.000 dengan datum DGN strip 95 dan sistem proyeksi UTM. Perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan mencakup IR Mapper versi 6.1 dan Jaya System versi 3.0. IR Mapper digunakan hanya pada saat tahap display dan pengambilan data training area untuk setiap jenis pohon contoh. Sedangkan Jaya System yang dirancang dan dikode menggunakan bahasa pemrograman QuickSea lebih banyak digunakan melakukan analisis-analisis utama seperti analisis cluster, sparabilitas, diskriminan, dan analisis akurasi. Perangkat kerasnya adalah satu set komputer pribadi. Metode. Yang pertama ada tahap persiapan. Persiapan penelitian mencakup pengumpulan data penunjang, yaitu peta sebaran jenis dan famili,
termasuk penelusuran jenis-jenis yang dijadikan sampel pengamatan. Yang kedua ada kategori atau kelas. Pada studi ini, yang dianggap sebagai satu kategori atau satu kelas adalah satu jenis pohon. Atas pertimbangan kemampuan citra resolusi spektral tinggi yang sudah ada sebelumnya, pada studi ini diteliti sebanyak 20 jenis pohon dari 12 famili. Pemilihan jenis terpilih semata-mata atas pertimbangan kenampakannya yang jelas, tampak pada citra, serta mudah diamati di lapangan. Pertimbangan ini dilakukan semata-mata untuk menghindari adanya kesalahan penempatan training area. Selanjutnya, untuk setiap jenis pohon diambil sebanyak 24 piksel yang digunakan untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis klaster dan sparabilitas, diskriminan, dan akurasi. Jenis-jenis pohon yang diteliti disajikan pada gambar di samping. Pengecekan lapangan. Pengecekan di lapangan mencakup identifikasi jenis serta pemetaan lokasi pohon menggunakan GPS Garmin 3+. Selanjutnya ada analisis klaster. Untuk mengetahui pola pengelompokan jenis berdasarkan nilai reflektansi spektralnya, maka dilakukan analisis klaster yang bertujuan untuk mengetahui keteraturan dalam konteks reflektansi spektral dari beberapa jenis pohon. Analisis klaster ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang skema klasifikasi reflektansi spektral dari jenis-jenis pohon yang dijadikan sebagai contoh pengamatan. Selanjutnya, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran apakah spesies dari famili yang sama akan memberikan derajat kemiripan reflektansi yang tinggi atau tidak. Pada analisis ini, jarak antar spesies dihitung menggunakan jarak Euclidean atau Euclidean distance. Jarak Euclidean terstandarisasi dan jarak Mahalanobis. Penggunaan ketiga ukuran jarak spektral tersebut semata-mata untuk mencapai hasil analisis yang lebih lengkap dalam rangka menentukan struktur skema klasifikasi spektral dari jenis yang diamati. Selanjutnya, dendrogram. Dendrogram digambarkan menggunakan metode nearest neighbor hierarchical classification, di mana jarak antar klaster berdasarkan jarak terdekat dari anggota klaster. Jarak antar klaster T dengan gabungan klaster R yang anggotanya terdiri dari klaster P dan Q dapat dinyatakan dengan rumus 1 DTR sama dengan min buka kurung DPR dikali DQR tutup kurung. Yang kedua, analisis parabilitas. Pemilihan band-band yang cocok untuk klasifikasi sangat tergantung pada kelas-kelas yang ingin dideteksi, sebagaimana sifat-sifat reflektansi spektra. Kandungan klorofil sangat mempengaruhi reflektansi dari band-band visible. Dengan bertambahnya umur tegakan, reflektansi umur dipengaruhi oleh kuantitas biomasa. Untuk mengetahui apakah suatu jenis pohon dapat teridentifikasi atau terdiskriminasi secara statistik sekaligus untuk mengetahui kombinasi band yang baik, maka dilakukan analisis parabilitas. Ukuran parabilitas yang digunakan adalah transformed divergence yang dinyatakan dengan rumus 2 sebagai berikut. Kriteria parabilitas yang digunakan pada studi ini mengacu kriteria yang telah digunakan oleh Jaya dan Kobayashi tahun 1995 dan Jensen tahun 1986 sebagai berikut. Yang ketiga, analisis diskriminan. Analisis diskriminan yang digunakan pada studi ini adalah metode yang umum digunakan untuk klasifikasi data penginderaan jauh. Fungsi diskriminan dari peluang maksimum dinyatakan berdasarkan asumsi distribusi normal. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak ada informasi tentang prior probability pada masing-masing jenis pohon. P buka kurung omega
dikali I tutup kurung, sehingga fungsi diskriminannya dapat disederhanakan. Analisis ini dilakukan berdasarkan suatu asumsi bahwa training area yang diambil menyebar mengikuti pola sebaran normal. Evaluasi akurasi. Fungsi diskriminan yang dibangun selanjutnya digunakan untuk mengestimasi akurasi dari jenis-jenis yang diklasifikasi. Akurasi yang diuji pada studi ini adalah akurasi kappa yang diperoleh menggunakan sampel-sampel piksel yang digunakan untuk membangun model. Dengan demikian, akurasi yang diperoleh belum menunjukkan akurasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh cenderung overestimate. Yang ingin ditunjukkan pada studi ini adalah adanya keterkaitan hubungan antara nilai sparabilitas antara jenis pohon, khususnya jumlah sparabilitas dengan kriteria tidak dapat dipisahkan. Secara detail, rumus-rumus perhitungan akurasi kappa dan ragamnya dapat dilihat pada tulisan Jaya dan Kobashi tahun 1995. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, reflektansi spektral. Dari 20 jenis pohon yang diuji, yang termasuk ke dalam 12 famili, tampak adanya kesamaan pola reflektansi spektral, di mana reflektansi tampak rendah pada band 2 atau biru atau hijau, kemudian sedikit naik pada band 3 dan 4 dengan warna hijau, selanjutnya menurun pada band 5, hijau strip merah, dan band sampai 6-7 merah. Reflektansi meningkat tajam pada band inframerah dekat yang mulai pada band 9 sampai dengan 12. Lihat gambar 1D. Pada studi ini band 8 tidak menggunakan karena adanya teknis yang bermasalah. Yang umumnya mencirikan masing-masing spesies adalah elevasi dari masing-masing reflektansi pada setiap band. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1, variasi perbedaan rata-rata nilai kecerahan antar jenis yang relatif tinggi pada daerah band inframerah dekat. Ini mengindikasikan bahwa band inframerah dekat akan memegang peranan yang sangat penting dalam identifikasi jenis pohon. Pada kelompok band visible, variasi yang relatif besar terjadi pada band 3, selanjutnya disusul oleh band 4, 5, 2, 1, 6, dan 7. Bentuk kurva reflektansi dari setiap jenis pada setiap band yang khas memungkinkan penyajian citra komposit chassis dengan kombinasi yang menarik, unik, dan dapat diinterpretasi dengan mudah. Pada gambar 1A sampai 1C, berturut-turut disajikan citra chassis dengan warna alami, warna palsu standar, dan warna komposit lainnya. Pada setiap warna komposit, penampakan jenis pohon menjadi cukup unik. Bagi entrepreneur pemula, warna-warni alami akan mempermudah mengasosiasikan antara penampakan tajuk pohon pada citra dengan penampakan sebenarnya di lapangan yang berwarna hijau muda sampai dengan hijau tua. Pada warna palsu standar, di mana band inframerah dekatnya diletakkan pada red gun, warna vegetasinya akan bervariasi dari merah tua sampai dengan merah muda. Sementara pada warna komposit, di mana dua band inframerah dekat diletakkan secara berturut-turut pada red dan green gun, maka vegetasi akan tampak bervariasi dari kuning tua sampai dengan kuning muda. Dengan warna komposit yang menggunakan band inframerah dekat sebagai bentuk warna komposit, diskriminasi antar jenis akan lebih mudah dilakukan karena variabilitas spektral dari vegetasian daerah inframerah dekat sangat tinggi. Dilihat dari reflektansi spektral pada daerah inframerah dekat, maka secara kuantitatif akan terdapat 3 kelompok jenis, yaitu A. Kelompok jenis reflektansi tinggi, B. Kelompok reflektansi sedang, dan C. Kelompok reflektansi rendah, dengan kisaran nilai kecerahan bagaimana disajikan pada tabel 3. Secara geografis, pengelompokan ini dapat dilihat pada gambar 1D. Jenis-jenis pohon dari famili
Apocynae, Araucaria, Anonaceae, Sapindaceae, dan Pinaceae termasuk pada kelompok reflektansi rendah. Sedangkan famili Dipterocarpaceae, Sapotaceae, dan Verbenaceae termasuk pada kelompok reflektansi sedang. Sedangkan jenis-jenis famili Lauraceae termasuk kelompok reflektansi rendah dan tinggi. Sedangkan Fabaceae ke dalam kelompok sedang dan tinggi. Dari pelompokan ini, tampak disimpulkan bahwa jenis-jenis dari suatu famili tertentu dapat mempunyai reflektansi yang sangat beragam dari yang rendah sampai dengan yang tinggi. Misalnya jenis Eusidirexelon, Zuageri atau famili Lauraceae mempunyai reflektansi inframerah yang rendah, sementara jenis Cryptocarpa Ferraea dari famili yang sama mempunyai reflektansi inframerah dekat yang tinggi. Demikian pula jenis-jenis dari famili Fabaceae, di mana jenis Albiza falcatria mempunyai reflektansi inframerah dekat yang tinggi. Sedangkan Pterocarpus indicus, Dalbergia latifolia, dan Caesalpina coraria mempunyai reflektansi inframerah dekat yang sedang. Analisis cluster. Hasil analisis terhadap derajat kemiripan reflektansi spektral dengan jarak Euklidean menunjukkan bahwa kemiripan spektral tidak mengikuti kaidah taksonomi botani, di mana kemiripan spektral tidak selalu berasal dari jenis pohon yang berasal dari famili yang sama atau genus yang sama. Sebagaimana disajikan pada dendrogram menggunakan jarak Eukliden, reflektansi spektral Sorea leprosula justru sangat mirip dengan Diospyros discolor dan bukan dengan Sorea sumatrana dari genus yang sama. Demikian pula Alstonia angustiloba mempunyai kemiripan spektral yang tinggi dengan Araucaria columaris dan bukannya dengan Alstonia scolaris. Contoh beberapa pasang spesies yang mempunyai derajat kemiripan nilai spektral yang tinggi dengan jarak Eukliden adalah Caesalpinia dan Pterocarpus. Jarak Euklidiannya sama dengan 1,5,7 dan Tectona grandis Pterocarpus jarak Euklidiannya 169,2. Dengan jarak Euklidian terstandarisasi, kemiripan spektral yang tinggi hampir sama dengan yang dihasilkan oleh jarak Euklidian. Hanya saja pasangan yang paling dekat atau mirip terjadi antara Tectona grandis dengan Pterocarpus indicus. Selanjutnya diikuti oleh pasangan Alstonia dan Araucaria columaris, Sorea leprosula, dan Diospyros discolor. Selanjutnya Caesalpinia coraria, Pterocarpus indicus, Caesalpinia coraria, dan Tectona grandis, Palaquium rionse, dan Diospyros discolor, Alstonia dan Eudirixelon, dan Pometia pinnata, dan Pinus mercusi. Sementara itu, derajat kemiripan yang paling tinggi terjadi pada pasangan jenis Palaquium rionese dan Pometia pinnata. Selanjutnya pasangan Alstonia angustiloba dan Araucaria, Sorea leprosula dan Agathis, Alstonia dan Pometia, Eusidiroxylon dan Pometia. Dari ketiga ukuran kemiripan spektral yang digunakan mendukung hasil dari analisis spektral di mana kemiripan sifat-sifat reflektansi suatu jenis tidak mengikuti kaidah pengkelasan jenis secara botani. Dilihat dari dendrogramnya, maka derajat kemiripan antara spesies berdasarkan nilai spektralnya tidak terkait dengan kesamaan genus dan kesamaan famili. Kesamaan famili dan bahkan genus tidak selalu memberikan kemiripan spektral yang dekat. Sebagaimana dikatakan oleh Jamhuri et al. Tahun 2000, klasifikasi tumbuh-tumbuhan didasarkan atas sifat-sifat organ vegetatif ataupun reproduktif, serta hubungannya dengan proses evolusi yang mempengaruhi bentuk dan sifat-sifat organ pohon dan daun.
Guyot 1990 menyatakan bahwa sifat-sifat optis dari tajuk pohon utama sangat tergantung pada sifat-sifat optis dari daun dan dalam beberapa kasus juga dipengaruhi oleh sifat-sifat dari organ tumbuhan yang lain. Misalnya kulit kayu dari cabang-cabang pohon, bunga, atau buah. Beberapa faktor yang juga mempengaruhi sifat-sifat optik dari daun adalah struktur anatomi daun, umur daun, kadar air daun, diferensiasi, zat mineral, dan serangan hama atau penyakit. Variasi struktur anatomi daun sangat mempengaruhi variasi reflektansi inframerah dekat. Untuk panjang gelombang daerah sinar tampak, reflektansi dan transmisi sangat rendah. Sebagian besar energi yang diterima daun diserap. Yang keempat, untuk klasifikasi spesies sebanyak 20 jenis, tidak dianjurkan menggunakan band kurang dari 9 band. Dengan 8 band yaitu band 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Sparabilitas jenis Alstonia angustiloba dan Araucaria columaris termasuk kategori kurang baik. Sedangkan dengan hanya 7 band 1, 3, 5, 6, 9, 10, dan 12, pasangan tersebut menjadi tidak dapat dipisahkan. Dengan menggunakan 5, 6, 4, 3, 2, dan 1 band, jumlah pasangan yang tidak dapat dipisahkan meningkat secara eksponensial berturut-turut adalah 2 pasang, 6 pasang, 13 pasang, 24 pasang, 35 pasang, dan yang terakhir 67 pasang. Penggunaan lebih sedikit atau sama dengan 3 band menghasilkan TD average lebih rendah dari 1900. Yang kelima, dengan sparabilitas yang tinggi, akurasi klasifikasi yang dihasilkan juga tinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.